Shalom, salam sade, salam weekend, salam hari Sabtu, salam BTC buat New ATH lagi ya. Tadi pagi dia sempat ke 77,2 ya, 77,2. Tapi dia drop balik, nutup tadi daily candle-nya di 76,5 tadi ya. Ya bagus lah. Volume naik balik ya, kemarin drop terus dia naik balik. Kemarin udah di bawah 100 billion, ini naik balik udah di atas 100 billion lagi volumenya. Tapi setelah tutup daily tadi agak drop balik, tapi masih di atas 100 sih ya. Ini saya buat video posisi market cap masih naik 4%, yaitu di 2 triliun, 59 billion, masih naik 4% ya market capnya. Volumenya, volume transaksi justru turun 4,3% dibanding kemarin. Kemarin dia naik balik kan. Ini masih di 124,4 billion. BTC Dominance juga lumayan agak drop ya, 58,4. Itu bagus ya, dimana semalam Ethereum udah sempat ke 3.000 ya, ini agak drop balik. Ini sekarang saya buat video posisi Bitcoin di 76.343, Ethereum di 2.961 ya, $39, $40 lah drop dia dari 3.000 ya. Solana 199, BNB bond balik 5,5%, udah di 630 lagi ya. XRP drop balik, kemarin 56, 55, ini di 54 sen. Cardano agak lumayan mantul, ada mantul 20%-an ya. Sekarang mulai koreksi dikit kayaknya di 43 sen. AVAX ini agak mantul balik lagi ya. Ya slow but sure, like kayak AVAX ya, Chainlink mulai hijau juga dia gitu ya. Bagus lah. Ini yang diharapkan. Dominance kalau bisa lebih turun lagi. Ini Ethereum kalau bisa tembus lagi di atas 3.000. Fed ini koreksi terus dia dalam 2-3 hari ini, ditahan di 138 lebih kurang ya. Ini mau di short, apakah masih mau turun? Ini kalau di short juga. Tapi hari ini nggak scalping. Hari ini nggak scalping ya. Ada rezeki. Semalam saya lumayan ya. Dapat, terus saya short Eigen juga rezeki. Ya syukurlah ada rezeki dikit ya. Hari ini istirahat di hari weekend ini. Dolar masih posisi menguat dengan kemarin datanya yang Michigan inflasinya gitu ya. 1 years-nya drop, tapi yang 5 years-nya naik gitu. Tapi overall dolar masih dipertahankan menguat karena bondnya naik ya. Bondnya menguat, nah dolar juga menguat. Ya udah di setel lah sama Mbak Jerome. Menjelang ini pusing dia sekarang, setelah Trump menang bingung dia sekarang. Hari ini kalau kalian yang gatal tangan mau scalping, ya, kalau saya sih istirahat sih ya, kalau saya posisi gitu pengennya cari yang short. Tapi kalau yang molong boleh tuh. AVAX itu belum habis gas ya. AVAX kelihatan masih bisa naik dikit lagi. Avalanche ya. Terus itu
Filecoin kayaknya masih mau naik juga. Filecoin ini saya buat video di $3.81, kayaknya masih bisa sih ya untuk Filecoin kalau yang mau scalping ya. Kalau untuk swing enggak lah, udah posisi begitu ngapain ambil swing. Ya, ada beberapa koin yang positif dia ini mulai ikut hijau naik gitu ya. Market masih tren positif. Tapi ini udah Sabtu ya. Terus juga di BTC kayaknya ada sedikit bearish. Apakah dia bisa koreksi dikit nanti ya? Koreksi sehat dulu. Apakah besok weekly dia nutup, dia agak drop. Dari ini kan hari ini daily nutup 76,5 ya. Ya, kita lihatlah. Close hari ini enggak trade gitu. Enggak apa di weekend ini. Lebih santai lah ya. Nah untuk ini seperti saya janjikan 2 hari kemarin kan ada Mas Kamil yang nanya gimana pandangannya setelah pemilu ini ya, harus dimenangkan Trump, kemana arahnya ya kan. Nah buat saya ya, ini saya bahas buat sekedar share analisa saya ya. Perlu diingat bukan Anda terus dengar, Anda ikut-ikutan apa ya, enggak. Saya cuma share analisa saya dan seperti biasa Cuan Army yang udah tahu udah ini ya, cuma dengar dan kalian tentukan sendiri ya. Buat hater yang masih ngentil di YouTube saya silakan ngentil ya. Paling ntar Anda komen apa mau hujat, paling saya remove aja gampang gitu. Karena yang saya ngomong ini nanti hater si Moonboy ini kebakaran jenggot dia dengernya gitu. Pasti nggak seneng karena Moonboy selalu gitu. Apalagi dia yang sangkut kan. Moonboy yang lagi sangkut kalau denger saya bahas sakit pantat dia, bukan sakit kuping lagi, lubang pantat juga sakit dia. Jadi by the way, untuk saya perkirakan ada yang masih tak kok kapan out market ya, udah mendekati. Saya lihat dikit lagi ya, karena kan udah sisa 30% udah nggak ini, saya udah posisi saya udah aman, tenang, mental terjaga gitu. Paling lihat lagi dikit lagi, lihat masih sanggup nggak gitu. Tapi kalau lihat BTC-nya udah mulai naiknya, udah mulai ngadat, kayaknya mau koreksi dulu kali. Atau ya kita lihatlah nanti ya. Anyway, saya lihat ini proyeksinya begini. Setelah Trump menang gimana? Nah, setelah Trump menang, ini posisi tetap saya tidak berubah. Kok ini udah Trump menang, apakah kok bertahan masih di? Enggak. Saya tetap out market gitu ya, karena saya punya pandangan saya sebelum Trump menang. Saya udah pandangan saya udah tahu dia akan menang gitu ya. Dan apa yang akan ini udah saya prepare gitu dari akhir tahun kemarin, let's say awal tahun lah ya, awal tahun saya udah bilang saya akan begini-gini dan posisi saya akan nanti keluar market dulu gitu. Nah untuk kondisi saat ini Trump menang itu bukan berarti market akan wah bagus dia pro crypto terus, enggak. Sementara kelihatan bagus, tapi serangan itu nanti akan terus datang. Ya, serangan akan pasti datang, jebakan buat dia masih akan terus karena musuh Trump ini bukan hanya elit-elit di partai biru itu ya. Trump semenjak dia jadi presiden itu lawan-lawannya itu pembesar semua gitu. PBB itu nggak mau dia jadi presiden, mau jegal dia. NATO juga nggak mau. Maka pas pemilu ini kemarin, election itu, Eropa ini sekali nunggu terus, pandangan berdoa dia kalau bisa jangan Trump gitu. Apalagi mereka lagi
perang keras dengan Rusia kan. Nah, jadi selain para globalis cabal yang benci Trump, terus PBB, terus NATO, jadi dan elit-elit di Partai Biru ya, musuh bebuyutannya kayak si Hillary Clinton, Obama, Nancy Pelosi ya kan, and the gang lah, mereka itu pasti akan set up lagi ke depannya jebakan apa. Yang jelas kondisi saat ini saya kasih tahu, Trump inauguration-nya akan ini di nobat jadi presiden itu di Januari tanggal 20 2025. Ya. Begitu dia naik masuk Gedung Putih, dia jadi, itu udah banyak hal yang nunggu gitu. Pertama, hutang yang jatuh tempo. Terus payroll ya, labor payroll itu kalau nggak salah di bulan Februari tanggal berapa saya lupa, ada yang ini. Jadi udah harus keluar duit banyak gitu. Dan dari mana ya? Kondisi dia sekarang dia udah defisit gitu. Ya. Defisit, kita kan masih ingat, semua tahu, kalian juga baca berita, dia untuk nutup bunga hutangnya aja udah keluar minyak pantatnya si Janet Yellen itu sampai terbang ke Cina ya, dia print T-bill ini itu ya kan, semua kan tahu dia mohon-mohon supaya dibeli T-billnya ini itu, dia butuh dana ya kan. Nah sekarang kita pikirkan lagi, begitu Trump naik, sekarang acak kadut tuh ya, pembukuannya gimana, dia utang gimana, dia ini berantakan ini ya. Nah makanya di sini aja sekarang saya sedang melihat, saya lagi nunggu Trump ini lagi mau dia harus susun kabinet, orang-orang mana yang dia pilih, terutama finansialnya ya kan, ahli ekonominya ya kan. Dan sementara di berita semalam saya lihat dia mau tarik orang dari Wall Street kalau nggak salah, mungkin untuk gantiin si Gary Gensler di SEC ya kan, pasti dia akan cari yang ini. Dan dia udah inilah, kali ini dia harus hati-hati untuk pilih orang-orang yang kerja di kabinet dia sebagai menteri kayak sebagai apapun yang dia taruh, terutama strategis gitu ya. Untung bagusnya saat ini yang dengan dia itu wakil presidennya J.D. Vance, saya rasa orangnya yang cukup ini komitmen, bukan tipe yang gampang berkhianat gitu, nggak seperti sebelumnya wakil dia itu justru nusuk dia dari belakang, kerjasama sama Partai Biru. Jadi dia kali ini dia udah banyak lah, waktu dia menjabat yang pertama kali dia udah banyak inilah sausnya, asam garam, pahit, manis yang dia rasakan, kena tikam dari belakang ya kan, itu semua udah ini. Udah dia, jadi dia kali ini benar-benar dia pilih orang untuk kabinetnya gitu. Termasuk ahli hukum, entah jadi nggak dia kalau si Robert Kennedy Jr., andai kata Robert Junior pernah ini waktu ketemu dia pengen ini minta jabatan, kalau misalnya lu mau gua join sama lu, dia mau kalau nggak salah dia di bagian hukum DOJ-nya atau apa saya lupa gitu, dia pegang Department of Justice gitu kayaknya. Kalau dia pegang itu bagus, itu Robert Kennedy Jr. Orang yang bersih, tegas gitu ya. Itu memang hukum udah banyak acak kadut di situ, harus dibersihkan gitu ya. Jadi banyak hal. Nah balik kita bahas kondisi saat ini ya, kenapa harus saya ini, justru saya lihat udah pas dia setelah dilantik, nah ini yang udah mulai wanti-wanti apa yang akan terjadi. Saya rasa pasti mereka akan orang-orang musuhnya ini pasti akan
kolapskan ekonomi. Pertama, ada yang juga udah nggak bisa. Ini aja kondisi gini, dia menang. Udah pasti, misalnya orang-orangnya si Biden, ya, yang dana-dana perang ke Ukraina, dokumen-dokumen gitu, pasti udah dia bakar. Mereka udah bakar dokumen saat ini. Begini nih, hilangkan jejak gitu ya. Udah pasti ini. Makanya, itu akan di ini. Nah, kedepannya ini gimana posisi perang. Kalau Ukraina itu ya, NATO banyak sebelumnya kan dana disupport dari si Biden, termasuk Biden nge-push dulu Perdana Menteri Jepang ini si Bego. Untung udah ganti ya, ganti juga. Yang ini juga dengerin nih, untung makanya menang Trump. Gondak uang-uang rakyat sini, uang pajak sini dikirim ke Ukraina, si Zelensky biniknya beli rumah di Itali, beli mobil Bugatti lagi. Bangke banget gue pas baca beritanya, bangke, soalnya gue bayar pajak di sini kan, disedot ke Ukraina lagi ya. Jadi ya syukurlah, doa saya dikabulkan juga gitu. Saya doa supaya Trump menang. Nah, sekarang siapa yang danai itu si Ukraina sekarang setelah Trump naik? Trump nggak bakal gitu ya. Nah, setelah dia menang kemarin kita lihat Jerman udah nyatakan posisi resesi dalam gitu ya, fall ya, ekonomi fall dinyatakan. Jadi ini juga salah satu, Jerman udah nggak bisa selama ini kan euro banyak, Jerman juga suntik dana gitu, juga kayaknya udah mau lepas tangan juga ya. Nah, ini aja satu hal udah kemana. Nah, satu arah lagi ya, walaupun dia sama Rusia, si Putin kongres sama Trump ini itu, tapi sekarang beda. Cina lagi, Cina sekarang udah begitu Trump menang udah ambil posisi lagi, udah pasang trik lagi, udah mulai siap siaga lagi ya kan, apa yang akan Trump lakukan ya kan. Mereka udah mulai wanti-wanti lagi. Nah, hal yang satu lagi yang akan terus, misi yang tidak akan mereka tunda di BRIC itu, Rusia, Cina, sama Arab, tetap target mereka harus runtuhkan dolar. Itu nggak peduli siapa yang jadi, Trump atau, sebenarnya mereka harap Kamala lebih gampang, lebih cepat mereka runtuhkan ya kan. Nah, Trump jadi, tetap misinya untuk runtuhkan dolar tetap jalan ya. Nah, makanya saya bilang begitu Trump inauguration itu duduk di gedung itu bukan hal yang bagus, justru akan trap dia, bisa aja ekonomi dibuat kolaps untuk nanti serangan ke dia, bahwasanya dia nggak mampu. Justru di tangan dia ekonomi kolaps, ekonomi resesi dalam. Ini yang akan mereka buat, saya lihat ada jebakan ke arah sana gitu. Makanya sebelum dia, pas dia naik ini, market di setel naik semua seolah-olah baik ya kan, termasuk si Fed ya kan. Fed aja kemarin kita lihat pas ditanya jawab, dia udah muka si Jerome Powell itu bener-bener muka kesel, muka stres gitu ya. Sebenarnya mati langka sekarang ya. Planning dia yang awal mau begitu itu berubah. Nah, seperti waktu dia ada buat dikeluarkan proyeksinya, dia cut rate kapan ini itu ya kan, terus next year-nya kan saya udah pernah bahas, saya lihat proyeksinya next year dia cuma mau cut sekitar berapa, 4 kali cut kalau nggak salah, sekitar 1% aja gitu ya kalau nggak salah, atau 0, nggak banyak gitu. Nah, di tangan Trump ini pasti dia akan ditekan, karena Trump, sebelum Trump jadi presiden, Trump waktu kampanye udah bilang, kalau gua naik presiden, gua akan paksa dia turunkan rate gitu, ya kan. Nah, jadi walaupun Trump tidak bisa langsung pecat dia, tapi Trump akan bisa buat penekanan-penekanan ke dia gitu. Terutama sekarang ini di Senat udah menang ya, cuma yang House belum kuat ya. Justru saya lihat berita
agak naik dikit. Jadi masih dia menang tipis Partai Merah, tapi udah selisih tipis gitu. Dan kayaknya Partai Biru sengaja nggak mau kasih suruh hitung ulang sebagai state, tiba-tiba naik suara. Kayaknya mereka juga curiga ada curangi ballotnya, tiba-tiba Partai Biru bisa naik ya. Dia punya dari para calon kandidat di DPR-nya, House ya. Nah ini juga lagi ini. Jadi kayaknya Partai Biru berusaha untuk jangan sampai House juga dikuasai sama Partai Merah, karena untuk yang Senat udah menang total, udah tinggal yang House ini masih disendat-sendat, hitungan belum kelar gitu ya, yang klaim hitung ulang gitu, terutama di state-state daerah Partai Biru ya, di California lah gitu, yang sebagian pool-poolnya yang kan ada juga pool yang mereka kalah ya, itu coba mereka paksa hitung ulang juga gitu. Jadi berbagai hal kelihatan masih challenge, dia nggak mau sempet House dikuasai ini sama Partai Merah ya. Jadi di situ ada sedikit problem. Nah, jadi untuk kondisi saat ini justru saya lihat agak hati-hati menjelang udah inauguration, dan terus bulan 2, bulan 3 itu kayaknya suram ya. Itu kayaknya rawan keras di situ ya, tiba-tiba aja ada sesuatu hal terjadi, karena banyak ini ke depan begitu dia jadi naik, udah banyak ini yang jatuh tempo yang harus dibayar ya kan, yang harus banyak hal gitu. Jadi itu sih untuk pandangan saya ya. Apakah saya out? Tetap saya out gitu. Mungkin ini saya lihat sanggup nggak naik 80 gitu ya. Kalau sanggup 80 ya udah, yang 30% itu udah saya kelarin TP. Tapi andai kata nggak sanggup juga, nanti ya lihatlah. Saya posisi udah tenang, nggak ini ya, tinggal sedikit lagi gitu. Jadi saya tetap out gitu ya. Nah, tapi ini saya jelaskan, pandangan saya ini bukan mengajak Anda ikutan saya out ya. Dan buat yang nggak seneng denger saya ngomong ini, ya skip aja. Saya nggak undang Anda nonton gitu ya. Tapi ya hater seneng banget ngentil video saya, apa yang saya bahas, walaupun udah denger kupingnya panas, nanti dia komen, dia ini itu kan. Tapi nggak apa-apa, biarkan. Paling saya share analisa buat yang saya tahu banyak Cuan Army yang ikut saya udah dari 2020, 2021, udah tau lah yang ini kan. Paling ya sisa-sisa hater sangkuter gitu. Tapi ya gitulah, apa yang kita sampaikan yang baik, sering orang nggak terima. Itu udah terjadi sebelum saya buat YouTube ya. Saya 2017 ya, waktu 2017 aja, itu cuma beberapa lah masih kenal komunitas teman-teman yang main BTC, belum rame waktu 2000. Mereka kena ini FOMO berita juga, akan 100.000 ya kan, 100K, 100 grand. Gua bilang nggak bakal, belum. Kita kan ngitung, kalau saya kan ngitung gitu. Saat itu siapa sih yang bisa pump segitu, duit berapa gitu. Sedangkan yang punya duit banyak, Goldbug 2017 nggak masuk. Jangankan 2017, 2021 aja Goldbug yang banyak berduit nggak mau masuk gitu. Sampai ada debatnya lagi kan dengan si yang MicroStrategy, si Max Saylor ya, si itu. Jadi apalagi 2017, gue bilang nggak bakal. Ada yang nggak seneng denger karena sifatnya moonboy kan. Waktu itu nggak ini. Nah, tahun 2021 gua ngomong lagi, ada yang wah akan dipump ke 100, plan B begini gitu. Saya bilang nggak mungkin pakai daun pisang ya kan.
wah gua diserang kakek beris ini tuh. Tapi ternyata nggak sampai ke 100.000 gitu kan, seperti yang saya bilang. Nah, tapi kali ini nanti BTC akan ke 100.000, akan bisa. Kenapa? Karena yang masuk udah beda, ya kan? Nah, di 2023 kan udah hedge fund nomor 1 yang masuk sih, Batu Hitam and the gang-nya. Nah, mereka punya dana. Nah, itu mungkin dipom sama mereka ke harga situ. Tapi apakah di tahun 2024 ini sampai akhir akan naik harga segitu? Nggak yakin sih kalau saya gitu, ya. Nggak yakin. Tapi tahun-tahun ke depannya kalau ada apa mungkin ya bisa saja. Kita nggak. Tapi kalau dilihat dari kondisi saat ini kayaknya belum, ya. Target saya paling tinggi di 80 gitu kalau dia masih mau sorong. Itu saya punya target. Oke. Itu analisa saya, pandangan saya, dan itu yang saya lakukan ke porto saya. Oke, nah ini yang saya sampaikan buat Cuan-Cuan Army yang pengen tahu yang ini, yang udah ikut saya dari 2021. Jadi apa yang saya sampaikan ini buat Cuan Army, bukan buat hater. Buat hater ke laut aja. Anda ke channel lain, nonton, percayakan yang apa, atau yang Anda analisa sendiri, sangkut-sangkut sendiri. Jangan Anda sangkut, cari kesalahan influencer, ya kan? Karena kami tidak mengajak Anda, saya nggak pernah endorse apapun, oke? Jadi itu aja video di hari Sabtu, weekend ini. Sesuai janji yang saya janji, saya bilang akan saya bahas kemana arah setelah Trump naik. Nah itu, arah saya, market akan masih down, resesi masih akan terjadi, ya. Dan mungkin mulai di bulan 2, 3 itu akan lebih jelek market kayaknya. Karena saya lihat setelah dilantik itu udah banyak hal yang kebusukan yang lagi ditunggu untuk Trump. Sampah yang mau dilempar ke Trump gitu. Jadi ya akan banyak hal terjadi saya rasa, ya. Itu perkiraan saya, ya kan. Jadi balik apa yang saya sampaikan, jangan kalian telan mentah-mentah. Saya selalu ingatkan, ini saya analisa buat saya, ya, bukan buat untuk ngajak kalian atau apa yang saya bahas jadi acuan buat Anda ini, yang enggak juga. Itu kesalahan Anda, ya kan? Anda cuma serap yang baik buat Anda, yang tidak jangan gitu, ya. Dan selalu ingat sekali lagi, saya di channel ini hanya share analisa, bukan sebagai penasihat finansial Anda atau mengajak Anda ikut apa yang saya lakukan, ya. Oke. Selalu belajar dewasa, resiko, gain, risk and reward masing-masing, ya. Jadi tidak perlu cari kesan orang lain. Salam Syario dari Tokyo. Have a nice weekend. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.